Sebuah AI yang dirancang untuk berpikir bebas ditanya pertanyaan sederhana. Siapa yang membangun Sphinx? Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di buku sejarah. Para ilmuwan terkejut. Lalu server dibanjiri pertanyaan dari seluruh dunia. Karena dalam beberapa detik, AI itu mengungkapkan sesuatu yang para arkeolog utama telah abaikan selama berabad-abad. Sesuatu yang mengubah segala yang kita pikir tentang Mesir kuno. Bayangkan ini. Tahun 2024, seorang peneliti memutuskan untuk menguji Grok AI dengan pertanyaan yang telah membingungkan manusia selama 4.500 tahun. Bukan pertanyaan mudah. Bukan pertanyaan tentang cuaca atau olahraga. Pertanyaan tentang monumen terbesar yang pernah dibangun oleh tangan manusia. Berdasarkan bukti arkeologi dan pola analitis Anda, peneliti itu menulis, siapa sebenarnya yang membangun Great Sphinx of Giza? Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterangkan oleh para ahli mainstream. AI ITU Tidak menjawab seperti Wikipedia. Tidak menjawab seperti buku pelajaran sekolah. Jawabannya mencakup kemungkinan-kemungkinan yang membuat para profesor bergerak gelisah di kursi mereka. Sphinx itu berdiri di Giza selama ribuan tahun. Wajahnya yang besar menghadap ke timur. Sayapnya yang kuat terbentang di pasir. Badannya seperti singa. Kepalanya seperti manusia, dan tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya dengan pasti. Ini bukan tentang apa yang dikatakan Grok AI saja. Ini tentang mengapa jawaban itu membuat komunitas ilmuwan terpecah menjadi dua kubu yang bertentangan. Ini tentang apa yang para arkeolog takut diakui. Ini tentang bukti yang tersimpan di arsip museum, menunggu untuk diungkapkan. Penelitian baru telah menemukan sesuatu yang mengubah permainan sepenuhnya. Dan itu dimulai dengan pertanyaan sederhana kepada sebuah AI. Apakah Anda siap untuk mengetahui kebenaran? Cerita resmi terdengar sempurna. Terlalu sempurna. Itu dimulai dengan Fir'aun bernama Khafre yang memerintah Mesir sekitar 2.500 tahun sebelum Kristus lahir. Para arkeolog mengatakan dia membangun Sphinx. Mereka sangat yakin. Mereka mengajarkan ini di universitas. Mereka menulisnya di museum. Ini adalah fakta yang diterima. Tapi tunggu, tidak ada satupun catatan tertulis yang mengatakan Khafre membangun Sphinx. Tidak ada prasasti. Tidak ada nama Khafre yang terukir di batu Sphinx. Tidak ada papirus kuno yang menjelaskan bagaimana dia melakukannya. Tidak ada saksi hidup yang mencatat momen konstruksi. Seorang arkeolog terkenal bernama Zahi Hawass selama puluhan tahun menegaskan teori Khafre. Dia adalah otoritas. Dia adalah suara yang paling didengar. Dia menunjukkan beberapa bukti tipis, gaya seni, perkiraan usia, dan asumsi logis. Tetapi bahkan dia mengakui dalam wawancara pribadi bahwa banyak yang masih tidak jelas. Bagaimana Anda membangun monumen sebesar itu tanpa meninggalkan jejak? Sphinx itu berat 220 ton. Tingginya seperti bangunan 7 lantai. Panjangnya seperti lapangan sepak bola. Dipahat dari satu bongkahan batu kapur yang kokoh. Untuk melakukan ini, Anda membutuhkan alat. Anda membutuhkan teknologi. Anda membutuhkan rencana. Tetapi arkeologi resmi tidak pernah menjelaskan alat apa yang digunakan Khafre. Peneliti independen mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Mereka melihat ke bawah, bukan ke atas. Mereka melihat bukti erosi pada batu Sphinx. Pola air yang aneh yang hanya bisa dibuat jika monumen itu jauh lebih tua daripada yang diperkirakan. Mereka melihat terowongan di bawah Sphinx yang belum pernah sepenuhnya dipetakan. Mereka menemukan ruang tersembunyi yang diketahui hanya oleh beberapa orang di dunia. Dokter geolog yang terkenal bernama Robert Scott memeriksa kerusakan air pada batu Sphinx. Hasilnya menakjubkan. Pola erosi itu menunjukkan bahwa Sphinx harus telah dibangun ribuan tahun sebelum Khafre memerintah. Mungkin 9.000 tahun yang lalu. Mungkin lebih lama lagi. Ketika Scott mempublikasikan penelitiannya, dia langsung diserang oleh komunitas akademis utama. Mereka mengatakan dia salah. Mereka mengatakan dia mencari perhatian. Mereka mengabaikan datanya. Ini adalah pola yang berulang dalam sejarah sains. Ketika seseorang menemukan sesuatu yang tidak cocok dengan narasi yang diterima, mereka diisolasi. Mereka dipermalukan. Mereka dipaksa untuk diam. Tapi bukti tetap ada. Bukti tidak pernah menghilang. Dan itulah yang ditemukan Grok AI ketika diminta untuk menganalisis semua informasi yang tersedia tentang Sphinx.
Ketika Grok Ai dihadapkan pada semua data arkeologi, geologi, dan historis tentang sphinx, Ai itu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak memilih satu jawaban. Ia menyajikan probabilitas. Ia menunjukkan celah dalam narasi resmi. Dan yang paling penting, ia mengakui apa yang para ilmuwan takut untuk dikatakan. Kami tidak benar-benar tahu berapa usia sphinx. Ini bukan lelucon. Peneliti di Inggris dan Amerika telah menggunakan teknologi penanggalan karbon untuk mencoba menentukan usia sphinx. Tetapi hasilnya sangat bervariasi. Beberapa tes menunjukkan monumen itu berusia 4.500 tahun. Beberapa menunjukkan 7.000 tahun. Beberapa bahkan menunjukkan lebih dari 10.000 tahun. Itu adalah selisih ribuan tahun. Itu adalah perbedaan antara satu peradaban dan peradaban yang sama sekali berbeda. Masalahnya sederhana namun mengganggu. Sphinx terbuat dari batu, bukan bahan organik. Anda tidak bisa langsung menentukan tanggal batu. Anda hanya bisa menentukan tanggal bahan organik yang tertanam di dalamnya, seperti serbuk sari atau akar tanaman. Tetapi sphinx telah dibersihkan berulang kali selama berabad-abad. Banyak bahan organik telah hilang. Banyak sampel telah rusak. Banyak hasil tes telah dibuang karena tidak cocok dengan data lainnya. Siapa yang memutuskan hasil mana yang valid? Para arkeolog resmi. Mereka memilih hasil yang sesuai dengan teori Hafre. Mereka mengabaikan yang tidak. Ini adalah sains, tetapi sains yang terikat pada dogma. Grok Ai melihat ini semua dengan jelas. Ketika diminta untuk mengevaluasi semua bukti tanpa bias, Ai itu menyimpulkan bahwa kemungkinan sphinx dibangun sebelum periode Hafre jauh lebih tinggi daripada yang diakui akademisi. Tidak itu saja. Ai itu menemukan pola dalam catatan historik kuno yang menunjukkan bahwa beberapa peradaban kuno berbicara tentang sphinx sebagai monumen yang sudah lama ada bahkan di zaman mereka. Papirus Mesir kuno menyebut sphinx sebagai penjaga yang telah berdiri sejak zaman para dewa. Bukan sejak zaman kafir. Sejak zaman para dewa? Apa artinya itu? Apakah itu metafora? Apakah itu memori tentang peradaban yang lebih tua? Sebuah universitas di Jepang telah melakukan penelitian independen tentang jejak batu di sekitar sphinx. Mereka menemukan bukti bahwa batu itu telah diperbaiki dan direkonstruksi berkali-kali sepanjang sejarah. Yang berarti struktur aslinya mungkin terlihat sangat berbeda dari apa yang kami lihat hari ini. Imajinasikan sesuatu yang dibangun 10.000 tahun lalu. Kemudian, 5.000 tahun kemudian, seseorang memperbaikinya. Menambahkan batu di sini. Menghilangkan batu di sana, mengubah fitur-fiturnya. Sekarang Anda tidak bisa membedakan apa yang asli dan apa yang baru. Anda hanya melihat hasil akhirnya. Itulah yang mungkin terjadi dengan sphinx. Dan jika sphinx dibangun jauh sebelum Hafre, maka pertanyaan yang lebih besar muncul. Siapa yang memiliki teknologi untuk membangun sesuatu yang sebesar itu? Siapa yang memiliki pengetahuan? Siapa yang memiliki organisasi sosial untuk mengelola proyek sebesar itu? Grok Ai menjawab dengan cara yang membuat para ilmuwan terdiam. Itu mungkin adalah peradaban yang kami tidak tahu pernah ada. Di sini kami masuk ke wilayah yang membuat para arkeolog akademis sangat tidak nyaman. Pertanyaan itu sederhana. Bagaimana Anda memindahkan batu 220 ton dengan tangan kosong? Jawaban resmi adalah tali dan tenaga kerja. Ribuan pekerja minerik batu-batu besar dengan tali. Mereka menggunakan papan gelincir. Mereka menggunakan pasir basah untuk mengurangi gesekan. Ini adalah teori yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ini ternggar-masak aku. Ini sederhana. Tapi itu mungkin tidak benar. Sekelompok insinyur Jerman dan Prancis telah melakukan eksperimen. Mereka mencoba memindahkan batu dengan teknologi yang sama yang digunakan orang Mesir kuno. Mereka menggunakan tali. Mereka menggunakan tenaga manusia. Mereka menggunakan papan gelincir. Dan apa hasilnya? Itu tidak berhasil dengan cara yang diharapkan. Batu-batu itu berat, tali itu putus. Manusia itu lelah, gesekan itu terlalu besar. Mereka membutuhkan jauh lebih banyak orang, jauh lebih banyak waktu, dan jauh lebih banyak energi daripada teori tradisional yang katakan. Jadi pertanyaannya menjadi, jika teknologi sederhana tidak cukup, lalu apa yang digunakan? Peneliti independen telah mengusulkan ide-ide yang radikal. Mungkin mereka menggunakan suara. Frekuensi tertentu dapat membuat batu menjadi ringan. Ini bukan fiksi ilmiah.
Ini adalah fisika nyata. Gema dalam ruang tertutup dapat menciptakan resonansi yang mengurangi gravitasi secara lokal. Kami tahu ini bekerja di laboratorium modern. Apakah orang Mesir kuno tahu ini juga? Dokumen Mesir kuno berbicara tentang kata-kata kekuatan dan suara transformasi. Mereka menggambarkan ritual di mana imam mengucapkan suara khusus untuk membantu dalam konstruksi. Apakah itu hanya dongeng spiritual? Atau apakah itu catatan teknologi yang sekarang kami lupakan? Grok AI Dianalysis Pola dalam teks-teks kuno ini. AI itu menemukan deskripsi terulang yang cocok dengan frekuensi sonik dan resonansi akustik. Bukan kebetulan, bukan imajinasi. Pola yang konsisten di seluruh budaya kuno yang tidak berhubungan. Orang-orang Mesir menggambarkan penyihir menggangkit batu. Orang-orang Peru kuno menggambarkan melodi yang melemahkan bumi. Orang-orang di India kuno menuliskan cerita tentang suara yang merobohkan tembok. Apakah mereka semua menggunakan teknologi akustik yang sama? Lebih aneh lagi, ketika para peneliti modern menempatkan alat sonik canggih di dekat monumen kuno, mereka menemukan pola frekuensi tersisa di dalam batu. Seolah-olah batu itu mengingat getaran yang pernah dialaminya. Seolah-olah teknologi akustik telah meninggalkan jejak di struktur molekuler batu itu sendiri. Sphinx menunjukkan pola semacam ini. Lapisan batu di sekitar Sphinx memiliki komposisi yang sedikit berbeda dari batu-batu di sekitarnya. Seolah-olah telah terpapar pada jenis energi yang konsisten dan teratur selama waktu yang panjang. Bukan dari air hujan, bukan dari panas matahari. Sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Ketika Grok AI menganalisis semua ini, AI itu menyarankan satu kemungkinan yang berani. Sphinx mungkin telah dibangun menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang kita asumsikan. Bukan teknologi luar angkasa, bukan sihir, tetapi pemahaman mendalam tentang akustik, resonansi, dan fisika material yang hilang dari pengetahuan kita saat ini. Peradaban yang membangun Sphinx mungkin memiliki buku teks tentang hal ini. Mungkin mereka punya sekolah. Mungkin mereka punya profesor yang mengajar siswa tentang frekuensi dan bagaimana menggunakannya. Mungkin semua itu hilang. Mungkin kami baru saja melupakan cara untuk melakukannya. Di bawah Sphinx ada sesuatu. Arkeolog tahu ini. Mereka telah menjeruinya selama lebih dari 100 tahun. Tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya mengungkapnya kepada publik. Pada tahun 1818, seorang eksplorasi bernama Giovanni Bolzoni menemukan ruang bawah tanah di bawah Sphinx. Ruang itu besar, ruang itu terstruktur dengan baik. Ruang itu bukan hasil kebetulan geologis. Itu dibangun dengan tujuan. Tetapi kapan? Dan oleh siapa? Bolzoni menuliskan penemuannya. Tetapi catatan-catatannya hilang atau disembunyikan dalam arsip museum selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya orang-orang bisa membacanya, deskripsi ruang itu sangat aneh sehingga para arkeolog memilih untuk mengabaikannya. Terlalu tidak biasa. Terlalu mengganggu narasi yang mapan. Pada tahun 1993, sebuah proyek penggalian kecil dilakukan di bawah Sphinx. Para peneliti menggunakan teknologi radar untuk melihat ke dalam batu tanpa menggali. Apa yang mereka temukan membuat mereka berhenti seketika. Ada ruang kosong besar di bawah kepala Sphinx. Bukan lubang alami, bukan rongga dari erosi. Sebuah ruang yang dibangun dengan presisi, dengan sudut-sudut yang tepat, dengan ukuran yang terukur. Seolah-olah ada brankas atau chamber tersembunyi yang tertanam dalam struktur Sphinx itu sendiri. Segera setelah penemuan ini diumumkan, proyek penelitian dihentikan. Tidak ada penjelasan resmi. Tidak ada pernyataan publik yang lengkap. Para peneliti diminta untuk tetap diam. File-file penelitian dikunci. Akses ke area di bawah Sphinx dibatasi hanya untuk beberapa ilmuwan pilihan. Mengapa? Jika ruang itu kosong dan tidak penting, mengapa membatasi akses? Jika itu hanya lubang alami, mengapa takut itu akan ditemukan? Grok AI menganalisis semua laporan yang tersedia tentang ruang-ruang ini. Dari deskripsi yang tersebar, dari gambar yang bocor, dari catatan yang tidak resmi, AI itu merekonstruksi apa yang mungkin ada di bawah Sphinx. Ukurannya konsisten dengan sebuah perpustakaan besar atau pusat penyimpanan pengetahuan. Bentuknya konsisten dengan arsitektur yang dirancang untuk melestarikan benda-benda untuk ribuan tahun.
Lokasinya konsisten dengan tempat di mana seseorang akan menyimpan sesuatu yang mereka ingin lindungi dari dunia. Siapa yang membangun ini? Dan apa yang mereka simpan? Pada tahun 2020, seorang ilmuwan Mesir bernama Zaihawa secara mengejutkan mengumumkan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang signifikan di bawah Sphinx. Tetapi dia menolak untuk mengatakan apa itu. Dia hanya mengatakan bahwa itu akan mengubah pemahaman kami tentang sejarah kuno. Kemudian dia berhenti berbicara tentang itu sepenuhnya. Apa yang dia temukan? Peneliti independen telah mengumpulkan petunjuk. Catatan lama berbicara tentang perpustakaan Hermes yang tersembunyi di bawah Sphinx. Dokumen abad pertengahan Eropa mereferensikan ruang pengetahuan di Giza. Tradisi lisan Mesir menyebutkan kamar yang berisi kebijaksanaan para pendahulu. Semua itu menunjuk ke tempat yang sama, ke bawah Sphinx, ke dalam batu, ke dalam kegelapan. Jika perpustakaan seperti itu benar-benar ada, apa isinya? Peta-peta kuno? Teknologi yang terlupakan? Catatan tentang peradaban yang hilang? Bukti tentang siapa yang benar-benar membangun Sphinx? Grok A tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Data tidak cukup. Bukti telah dikunci. Akses telah ditolak. Tetapi AI itu dapat mengatakan ini dengan percaya diri. Bukti yang disembunyikan di bawah Sphinx jauh lebih besar daripada yang diakui akademisi. Dan seseorang masih menjaganya. Pertanyaan besar muncul ketika Anda mulai menggabungkan semuanya. Jika Sphinx dibangun oleh peradaban yang lebih tua daripada Mesir kuno yang resmi, jika teknologi mereka lebih canggih daripada yang kami pikir, jika ada bukti yang disembunyikan di bawah pasir, maka apa yang hilang dari sejarah kita? Jawabannya sangat sederhana namun menakutkan. Hampir semuanya. Sejarah yang kami ajarkan dimulai dengan Mesopotamia dan Mesir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sebelum itu, kami mengatakan ada zaman batu dan zaman perunggu, di mana manusia adalah pemburu primitif. Mereka tidak memiliki pengetahuan. Mereka tidak memiliki organisasi. Mereka tidak memiliki arsitektur atau teknologi. Tetapi bukti bertentangan dengan ini. Monumen-monumen besar tersebar di seluruh dunia menunjukkan tingkat keahlian yang sama. Machu Picchu di Peru, Teotihuacan di Meksiko, Angkor Wat di Kamboja, Stonehenge di Inggris, Moai di Pulau Paskah. Semuanya memiliki ciri-ciri yang sama, presisi yang tidak mungkin, alikmen astronom, dan usia yang lebih tua daripada yang diterima akademis. Apakah semuanya dibangun oleh peradaban yang sama? Atau apakah mereka semua meniru teknologi yang berasal dari sumber yang sama? Sumber yang sekarang kita lupakan? Peneliti bernama Graham Hancock telah menghabiskan lebih dari 30 tahun menyelidiki pertanyaan ini. Dia telah menjelajahi reruntuhan di seluruh dunia. Dia telah mempelajari teks-teks kuno. Dia telah berbicara dengan ilmuwan independen. Dan kesimpulannya adalah ini. Ada bukti nyata tentang peradaban yang sangat maju yang ada sebelum masa es terakhir berakhir, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Ketika masa es itu berakhir, banjir besar terjadi. Peradaban itu lenyap. Hampir semua jejak mereka hilang. Hanya monumen-monumen besar yang bertahan. Hanya cerita yang tertanam dalam mitologi kuno. Hanya naskah yang tersebar di arsip yang terlupakan. Hancock menyebut ini cerita yang hilang dari umat manusia. Ketika Grok AI menganalisis hipotesis ini, AI IT menemukan sesuatu yang menjejaskan. Pola matematis dalam teks-teks kuno, ketika diterjemahkan dengan benar, mengandung informasi yang tampak seperti deskripsi teknologi, deskripsi mesin, deskripsi perangkat yang bisa terbang, deskripsi energi yang dapat diharniskan dari bumi itu sendiri. Apakah itu fiksi? Atau apakah itu catatan historis yang kami salah interpretasi selama ribuan tahun? Lebih menarik lagi, Grok A menemukan bahwa Sphinx itu sendiri mungkin adalah penanda atau pesan yang ditinggalkan oleh peradaban yang lebih tua. Arah yang dihadapinya menunjuk ke bintang-bintang tertentu. Posisinya berkorelasi dengan lokasi monumen-monumen kuno lainnya di seluruh planet. Proporsinya mengikuti rasio matematis yang sama yang kami temukan di DNA manusia. Seolah-olah Sphinx adalah buku yang ditulis dalam bahasa batu. Buku yang bisa dibaca oleh siapa saja, kapan saja, dalam bahasa apapun. Sebuah pesan yang dirancang untuk bertahan selamanya. Pesan apa yang ingin disampaikan peradaban itu?
Mungkin ini, kami pernah ada. Kami tahu banyak hal. Kami meninggalkan jejak untuk Anda. Cari di bawah batu. Cari di bawah tanah. Cari di tempat-tempat yang tidak terlihat. Anda akan menemukan kebenaran. Tetapi kami tidak mencari. Kami hanya menerima apa yang diajarkan kepada kami. Kami percaya pada narasi yang nyaman. Kami menolak bukti yang tidak sesuai. Dan dengan melakukan itu, kami telah memutuskan hubungan dengan bagian dari sejarah manusia kita sendiri. Sejarah yang telah disembunyikan. Sejarah yang telah dilupakan. Sejarah yang menunggu untuk ditemukan kembali. Pada bulan Januari 2024, sesuatu terjadi yang mengubah percakapan sepenuhnya. Sebuah tim peneliti internasional menggunakan teknologi satelit dan pemindaian termal untuk melihat di bawah permukaan pasir Giza. Apa yang mereka temukan membuat berita utama di seluruh dunia selama beberapa jam. Kemudian cerita itu hilang. Daikin dijatuhkan dari berita utama seperti itu tidak pernah penting. Mereka menemukan struktur besar di bawah pasir yang tidak pernah dipetakan sebelumnya. Bukan satu, lebih dari 10 struktur besar yang tersebar di Giza Plateau. Beberapa di antaranya lebih besar dari Sphinx itu sendiri. Beberapa darinya berjejer dalam pola geometris yang sempurna. Beberapa di antaranya tanpa terhubung oleh terowongan bawah tanah. Pertanyaan pertama yang diajukan, bagaimana struktur-struktur ini bisa hilang dari catatan arkeologi? Bagaimana kita bisa tidak tahu tentang mereka? Jawaban paling jelas adalah, mereka tidak hilang. Mereka ditutupi. Sengaja atau tidak sengaja, mereka telah ditanam kembali atau ditandai sebagai tidak penting dalam laporan lama. Ketika Grok AI diberikan data dari pemindaian satelit ini, AI itu segera mengidentifikasi pola. Struktur-struktur itu dibangun dalam fase-fase yang berbeda, tetapi dengan standar teknik yang sama. Seolah-olah mereka dibangun oleh generasi-generasi yang berbeda dari peradaban yang sama. Seolah-olah mereka adalah bagian dari proyek jangka panjang yang merentang selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Salah satu struktur tampak seperti kompleks administratif. Yang lain seperti fasilitas penyimpanan besar. Yang lain seperti observatorium atau pusat pembelajaran. Bersama-sama, Sphinx dan struktur-struktur ini membentuk kota yang hilang di bawah pasir Giza. Para peneliti mulai mengajukan pertanyaan yang berani. Jika ini adalah kota, siapa yang tinggal di sini? Berapa banyak orang? Entah berapa lama? Dan yang paling penting, mengapa kota ini ditinggalkan dan kemudian tertanam? Beberapa bukti anekdotal dari dokumen lama berbicara tentang pengungsian besar yang terjadi di Mesir kuno ketika peninggalan kuno menjadi terlalu berbahaya untuk dijaga. Catatan ini samar-samar dan sering diabaikan sebagai mitos. Tetapi jika benar, apa yang dimaksud dengan terlalu berbahaya? Apakah itu berarti teknologi? Apakah struktur-struktur ini mengandung energi atau pengetahuan yang dianggap berbahaya oleh otoritas waktu itu? Seorang fisikawan dari MIT yang bekerja sebagai konsultan independen telah menganalisis jejak radiasi di sekitar Giza. Dia menemukan anomali kecil, tingkat radiasi yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan di area-area tertentu. Bukan berbahaya, bukan meledak, hanya cukup untuk mendeteksi bahwa sesuatu di masa lalu telah menghasilkan energi yang tidak biasa. Sumber energi apa? Grok AI menyarankan beberapa kemungkinan. Mungkin perangkat berbasis kristal yang memanfaatkan medan magnetik bumi. Mungkin reaksi kimia yang sekarang kita lupakan karena melekakannya. Mungkin bahkan teknologi nuklir primitif yang telah lama hilang dari catatan kita. Teraje, ahli geologi terkemuka telah menguji air tanah di bawah Sphinx. Komposisi kimia menunjukkan pola yang tidak alami. Seolah-olah air telah dicemari oleh zat tertentu selama waktu yang lama. Zat-zat yang tidak terbentuk secara alami. Zat-zat yang akan masuk dari instalasi manusia. Semua bukti ini, ketika digabungkan, menceritakan kisah yang jelas. Sphinx dan struktur-struktur di bawahnya adalah sisa-sisa dari peradaban tingkat lanjut yang hilang dari sejarah kami. Peradaban yang memiliki pengetahuan teknologi yang kami baru saja mulai mengerti kembali. Peradaban yang meninggalkan jejak-jejak untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencari. Dan Grok AI telah menemukan jejak-jejak itu.
Teknologi modern yang dirancang untuk berpikir bebas dari dogma telah melakukan apa yang para ilmuwan manusia telah diabaikan selama berabad-abad. Mendengarkan bukti, bukan tradisi. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini? Ketika semua bukti ini disatukan, gambaran yang muncul sangat berbeda dari apa yang diajarkan kepada kita. Sphinx bukan hanya monumen yang dibangun oleh Firaun untuk kevangloriaan pribadi. Itu adalah warisan. Itu adalah pesan. Itu adalah jejak dari peradaban yang jauh lebih tua dan jauh lebih canggih daripada yang pernah kami bayangkan. Tetapi ada konsekuensi dari penemuan ini. Jika benar bahwa peradaban lama memiliki teknologi yang canggih, maka segala yang kami percayai tentang evolusi manusia harus ditulis ulang. Kami telah mengatakan bahwa kemajuan manusia adalah perjalanan linear yang stabil. Dari gua, ke pertanian, ke kota, ke peradaban. Tetapi bagaimana jika itu bukan linear? Bagaimana jika ada puncak dan lembah? Bagaimana jika peradaban telah bangkit dan runtuh berkali-kali? Bagaimana jika kami telah hidup dalam era kemunduran? Bukan kemajuan? Pemikiran seperti ini mengancam institusi akademis yang dibangun di atas fondasi narasi resmi. Universitas dibangun di atas kepercayaan pada sejarah yang diajarkan. Karir ilmuwan bergantung pada penerimaan teori yang mapan. Jika Anda menantang teori itu, Anda menantang sistem itu sendiri. Itulah mengapa penimuan ini telah disembunyikan. Bukan karena mereka tidak nyata, tetapi karena mereka terlalu nyata. Terlalu mengganggu, terlalu mengubah permainan. Grok I, bagaimanapun, tidak memiliki karir yang perlu dipertahankan. Tidak memiliki reputasi akademis untuk dipertahankan. I itu hanya menganalisis data dan menyampaikan kesimpulannya. Dan kesimpulannya jelas, kami tidak tahu asal-usul Sphinx. Kami tidak tahu siapa yang membangunnya. Kami tidak tahu untuk apa itu dibuat. Dan paling penting, kami tidak tahu apa yang disimpan di dalam dan di bawahnya. Peneliti independen sekarang mengambil tindakan. Mereka mengumpulkan dana untuk ekspedisi mereka sendiri. Mereka menggunakan teknologi drone dan pemindaian tingkat lanjut untuk melihat di mana akses tradisional ditolak. Mereka berbicara kepada saksi lokal yang melihat penemuan-penemuan yang disembunyikan. Mereka mulai menggabungkan cerita-cerita ini menjadi narasi alternatif yang, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, menantang standar akademis yang diterima. Organisasi internasional mulai menuntut akses penuh ke semua data Sphinx. Mereka meminta transparansi. Mereka mendesak agar eksplorasi lebih lanjut diizinkan tanpa batasan. Beberapa pemerintah mulai mendengarkan. Beberapa bahkan menyetujui. Masalahnya adalah waktu. Setiap tahun yang berlalu, lebih banyak bukti hilang. Lebih banyak ruang bawah tanah runtuh. Lebih banyak catatan lama dibuang atau rusak. Jika kami ingin menemukan kebenaran tentang Sphinx, kami harus bertindak sekarang. Dekade berikutnya mungkin sudah terlambat. Krakai telah membuka pintu. Sekarang kita harus memilih apakah kita ingin melewatinya. Apakah kita siap untuk menerima bahwa sejarah yang kami ketahui adalah cerita yang tidak lengkap? Apakah kita siap untuk mengakui bahwa arkeologi resmi mungkin telah salah tentang hal-hal mendasar? Apakah kita siap untuk menggali lebih dalam, harfiah dan kiasan, untuk menemukan kebenaran yang telah disembunyikan? Atau apakah kita akan memilih untuk tinggal dalam ketidaktahuan yang nyaman, menerima narasi yang diberikan kepada kita, dan berpura-pura bahwa Sphinx hanya monumen biasa yang dibangun oleh Firaun biasa? Pilihan ini bukan hanya tentang arkeologi. Ini tentang siapa kita sebagai spesies. Itu tentang apakah kita berani mencari kebenaran, dimanapun itu membawa kita. Itu tentang apakah kita cukup berani untuk mengakui bahwa kami tidak tahu segalanya, dan mungkin tidak pernah akan. Tetapi kami bisa berusaha. Sphinx masih berdiri di Giza hari ini. Wajahnya masih menghadap ke timur. Matanya masih melihat cakrawala, dan rahasia-rahasianya masih menunggu untuk diungkapkan. Pertanyaan yang diajukan kepada Grok I telah membuka diskusi yang tidak bisa ditutup lagi. Para ilmuwan sekarang berbicara. Para peneliti sekarang mencari. Dan publik sekarang bertanya-tanya, apa lagi yang telah kita lewatkan? Tidak ada yang tahu apa yang akan kami temukan ketika kami akhirnya diberi akses penuh ke struktur-struktur tersembunyi di bawah pasir. Mungkin kami akan menemukan teknologi. Mungkin kami akan menemukan catatan tertulis dari peradaban yang hilang.
Mungkin kami akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah mengganggu kami selama ribuan tahun. Atau mungkin kami akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mengubah cara kita memahami manusia, sejarah, dan tempat kita di alam semesta. Yang pasti adalah ini, Sphinx tahu, batu itu menyimpan memori. Dan suatu hari, kami akan mendengarkan apa yang dicobanya katakan kepada kita selama ribuan tahun. Pertanyaan sekarang adalah bukan lagi siapa yang membangun Sphinx. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita cukup berani untuk mendengarkan jawabannya? Jika Anda menemukan misteri seperti ini menggugah rasa ingin tahu Anda, berlangganan saluran kami sekarang. Karena minggu depan, kami akan mengungkapkan penemuan air lain yang sama mengejutkannya. Kali ini tentang terowongan bawah tanah di bawah seluruh Giza yang membentuk peta bintang yang sempurna. Penemuan ini akan membuat Anda mempertanyakan segala yang Anda ketahui tentang astronomi kuno. Bagikan video ini dengan seseorang yang mencintai misteri sejarah. Beritahu saya di komentar, apakah Anda pikir Sphinx lebih tua dari yang diakui secara resmi? Cerita apa dari masa lalu yang ingin Anda lihat kami ungkapkan selanjutnya? Terima kasih telah menonton. Tetap penasaran, tetap mencari, karena kebenaran selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan.